Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama Valen dan juga teman-teman Save the Children di sini. Ada beberapa orang yang akan kita wawancara dulu untuk mengetahui mungkin terlebih dahulu ya apa itu Save the Children, kemudian apa itu campaign generasi iklim saat ini begitu ya. Saya takut salah juga, saya akan langsung tanya dulu atau kita kenalan dulu kali ya. Di sebelah saya ini ada Kak Troy ya. Kak Troy ini adalah salah satu direktur ya di Save the Children Indonesia ya, Kak Troy ya. Iya. Nah, kemudian di sana selamat pagi. Selamat pagi, salam kenal gitu ya. Salam kenal, Kemudian di sebelahku ada Kak Henda. Kak Henda, salah gitu ya. Kak Henda, salam Jangan Kak kenal Yanda. Kak Henda. Beda sama Irianda. Oke, dan terus sebelahnya ini ada Vian, Zahra. Zahra dan juga Kahfi. Kavi. Nah, ini enggak dari Jakarta semua ya? Enggak, kita beda-beda. Beda-beda. Kalau Zahra dari? Aku dari Jakarta nih, Dari tuan Jakarta. rumah. Oke, oh tuan rumah. Oke. Iya. Vian? Kavi? Oh iya. Kalau Kahfi dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Kalau saya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Oke, Vian dari Nusa Tenggara Timur. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja untuk mempersingkat waktu juga. Nah, ke Kak Troy dulu, Kak Troy. Jadi Save the Children itu sebenarnya mungkin buat anak-anak, masyarakat Jakarta, Indonesia yang belum tahu begitu ya. Apa sih Save the Children? Semangat apa yang dibawa dan untuk campaign tahun ini nih yang kita lagi lihat sekarang di ibu kota ini apa sebenarnya? Iya, jadi kita patut berbangga ya, hari ini adalah hari istimewa Save the Children. Itu sebetulnya bagian dari gerakan global ya. Nah, kami itu ada di 120 negara. Nah, Save the Children Indonesia sendiri itu sejak 1976. Jadi selama ini kami sudah ada kerja-kerja kami di 10 provinsi dan memang program kami itu berfokus pada kesejahteraan anak ya. Kemudian juga harus mengintegrasikan lintas sektoral di mana di dalamnya ada unsur pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, kemudian mengelola ataupun membantu mengentaskan kemiskinan dan juga tata kelola hak anak serta juga jangan lupa kami juga aktif di dalam respon situasi bencana. Oh, oke. Nah, itu ya Save the Children Indonesia. Oke. Iya. Mungkin kalau untuk kampanyenya Mas Henda ya, Kak Iya. Henda ya, boleh Iya. menjelaskan ya? Iya. Mungkin Kak Henda, ini kan dari tadi kita udah baca nih apa saja yang dituliskan oleh teman-teman, terutama kan ini juga bisa menjadi gambaran kami juga ya bahwa ternyata anak-anak tuh sudah mulai bisa bersuara dan harapannya suara itu tentu didengar. Nah, sebelum kita tahu terkait dengan apa sih visi misi yang dibawa dari campaign aksi generasi iklim, tentu apa sih sebenarnya fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sehingga campaign ini kemudian muncul? Iya, jadi sebetulnya sekarang kita ada di dalam situasi krisis iklim. Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak bisa bertahan di dalam situasi krisis ini. Setelah itu mereka dapat beradaptasi, Kak. Setelah beradaptasi mereka tahu apa faktor-faktor risiko yang dapat dikurangi sehingga dampak terburuknya itu bisa menurun. Nah, setelah itu kita juga ingin pemerintah itu bisa lebih peka gitu ya. Mereka punya tata kelola yang lebih sensitif terhadap hak-hak anak dan berpihak pada anak untuk saat ini dan masa yang akan datang. Tapi yang menarik, Kak, kampanye ini adalah kampanye yang dipimpin oleh anak-anak. Nah, jadi mereka bisa membahasakan sendiri setelah mendapatkan kapasitas dari Save the Children, mereka bisa menggunakan bahasa mereka sendiri, mereka menjelaskan ke teman-temannya sehingga bahasa yang dipergunakan untuk menjelaskan tentang dampak krisis iklim lebih mudah dimengerti oleh anak-anak dan komunitasnya. Oke. Nah, krisis iklim apa sih yang spesifik deh? Aku kan lihat tulisan di sana tuh kayak ada 25 juta ton sampah per tahunnya, itu benar ya? Itu Betul. jadi yang paling jadi concern atau gimana? Banyak sekali anak-anak yang concernnya terhadap sampah. Contohnya ketika anak-anak child campaigners dari Sulawesi Tengah, kenapa mereka berpikir plastik itu kok menjadi hal yang paling dekat dengan mereka dampaknya? Karena banyak orang-orang yang membuat sampah di sungai, plastik itu mengalir ke laut dan karena dampak krisis iklim menyebabkan banjirop. Ketika banjirop, sampah yang udah ada di laut kembali ke komunitas mereka dan menjadi sampah. Itu karena banyaknya sampah yang dibuang ke sungai-sungai ya di Indonesia ya. Betul. Khususnya. Wah, itu dia yang salah satu disorotin tadi ya. Kita baca di banner sepanjang berapa? 220 meter ya? Hampir 220. Hampir 220 meter, panjang banget. Kita say hello di sini, yang di sana telat nyampainya. Tapi ini 220 meter ini gimana Mas buatnya? Atau menggerakkan anak-anak untuk bisa akhirnya menulis, mengampanyekan ide-idenya mereka ini gimana? Jadi mereka dari mana aja ini? Iya, jadi pertanyaan yang menarik ya. Ketika anak-anak menuliskan banner ini, yang pertama mereka harus mengerti dulu apa itu krisis iklim. Setelah itu mereka bertemu dengan anak-anak yang terdampak langsung krisis iklim. Contohnya anak-anak child campaigners di Jawa Barat. Bagi mereka yang paling terdampak itu adalah anak-anak petani. Karena banyak panen yang gagal gara-gara musim hujan yang tidak menentu. Mereka ketemu dengan anak-anak petani, mereka mendiskusikan apa harapan mereka mendiskusikan sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak. Setelah itu baru mereka merumuskan menjadi satu pesan. Dan itu hampir dilakukan
ditonton oleh semua banner-banner yang ada di sini baik di Indonesia maupun dari negara-negara lain. Iya, soalnya tadi kita dapat informasi juga ini dari 4 benua Kak Troy ya. Betul. Ini seperti apa mengkomunikasikannya? Sudah berapa lama proyeknya dibuat sampai akhirnya jadi begitu ya hari ini? Dan ini pas banget ya terkait anak-anak. Kemarin juga kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi Iya, pas betul. banget ini. Seperti apa prosesnya Kak Troy? Berapa lama sudah dibuatnya? Kemudian mengkomunikasikan dengan teman-teman di 4 benua itu seperti apa? Iya, memang seperti yang saya sampaikan, kami Save the Children kan ada di beberapa negara begitu ya. Nah, kemudian lewat proses sekitar beberapa bulan lah ya, kami Oke. sudah berdiskusi, berdialog begitu ya dari level Asia sendiri gitu, bahwa kita akan mengadakan acara ini. Nah, kemudian kami minta kesertaan dari negara-negara ya untuk bisa mengirimkan hasil karya kreativitas dalam bentuk kanvas ataupun yang kalau kita bilang spanduk ini gitu ya. Dan mereka bebas untuk menuangkan anak-anak itu ya, menuangkan aspirasinya, suaranya, dan inilah hasilnya dari 4 benua ya, 12 negara. 12 negara ya. Iya. Satu pertanyaan sebelum ke teman-teman anggota Save the Children. Kenapa semua sekarang ngirim ke Indonesia? Kenapa di Indonesia sekarang kampanye? Apakah karena bulan depan kita punya pagelaran cukup besar? KTT G20? Betul Apa sekali. gimana? Jadi Gitu ya? itu Oke, termasuk berkait ya. itu termasuk rangkaian aspirasi apa yang ingin kami sampaikan Ya. kepada pemimpin-pemimpin negara G20 tentang bagaimana dampak daripada perubahan iklim ini. Oke, Dan oke. biarlah anak-anak ini menyuarakannya secara langsung. Luar biasa ya. Ya. Wah, keren banget. Semoga harapannya nanti pemimpin-pemimpin negara anggota G20 itu juga mendengarkan pesan yang sudah disampaikan oleh teman-teman Dan muda gak cuma kita. dengar aja ya, bisa melakukan Iya, sesuatu betul. juga pada akhirnya. Yang tentu berdampak Nah, gitu itu juga. dia berapa. Kita langsung ke Iya. Teman-teman, teman-teman dulu. anggota Kita langsung dari Save the Children. Kavi dulu mungkin ya. Iya Kavi, boleh. udah berapa lama gabung jadi anggota Save the Children? Kemudian juga bagaimana suka-sukanya aja deh. Apa yang Kayaknya dirasain suka gitu aja deh. setelah bergabung gitu? Seru-seruan ya. Oke, kalau bergabung dengan Save the Children itu saya sudah kurang lebih 2 tahun. Pada awalnya bergerak karena pandemi dan banyak sekali anak-anak yang pendidikannya terancam. Jadi Di Jogja tahun- nih khususnya ya. khususnya di Jogja. Tapi kami bergerak tidak hanya di Jogja saja, tapi ya. ada beberapa titik di Indonesia. Dan yang pertama kami mengangkat tentang pendidikan. Kenapa? Karena pada saat itu di tahun 2021 masih pandemi ya. Masih pandemi dan banyak sekali anak-anak yang terdampak terutama di bidang pendidikan. Ya. Akhirnya kami mengangkat Save Our Education pada saat itu. Oke. Dan Save Our Education sudah berakhir dan kemudian berlanjut lagi mengganti isu, sekarang berganti dengan isu iklim. Isu iklim. Iya, isu iklim tentang anak dan kami bergerak saat ini sudah di 5 provinsi di Indonesia yang pastinya bersama-sama mengangkat isu dan dampak iklim terhadap anak karena kami sebagai anak kami yang merasakan, kami yang terdampak. Jadi Ya, kami betul. yang menginginkan perubahan untuk keselamatan diri kami sendiri sebagai anak. Sedangkan anak adalah generasi ke depan yang akan diharapkan ke depannya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Apabila keselamatan kami saja sekarang terancam, Ya. lalu bagaimana nanti seperti itu? Wah, top. Ini dia generasi muda, generasi pembawa perubahan. Nah, itu tadi dari Calvi ya. Kemudian Dari kita Calvi. coba tanya ke Zahra. Nah, Zahra, apa yang bikin tertarik dengan ikut campaign dari generasi iklim ini? Oke, kalau ditanya kenapa tertarik gitu, jujur Zahra ini ikut dari Save the Children itu udah hampir 4, 5 sampai 6 tahunan gitu. Wow. Memang dari kecil. Jadi kalau ditanya kenapa tertarik, jadi kan Zahra ini di Save the Children mendapatkan manfaat yang banyak banget pastinya gitu ya. Zahra dibekali pelatihan, dibekali apa itu advokasi, apa itu kampanye yang baik gitu untuk mempengaruhi seseorang. Jadi Zahra berpikir kalau ilmu yang dari Save the Children Zahra doang kayaknya kayak kurang pol aja gitu di Zahra gitu. Jadi Zahra pengen nih apa yang Zahra punya itu bisa dibagikan untuk anak-anak sekitar. Jadi kenapa campaign ini Zahra tertarik karena udah mendapatkan informasi gitu ya. Zahra melihat nih bahwasannya ternyata masih banyak nih kalau kita melihat anak-anak yang memang berdampak banget terhadap perubahan iklim. Contohnya misalnya dari Sulawesi gitu. Di Sulawesi itu sering banget buang sampah ke laut. Jadinya sering sekali terjadi banjirop yang memang sampah-sampahnya itu berserakan gitu jadinya kalau udah surut. Yang dimana kalau misalnya kita amati lagi ternyata banjirop ini mempengaruhi gitu bagi anak. Anak bisa dalam mengakses pendidikan jadi susah, terus banyak yang terserang penyakit dan itu kayak wah kalau seandainya kita sebagai anak tidak menyuarakan aspirasi kita dari sekarang itu mau siapa gitu karena yang yang ngituin kita itu yang tahu akan permasalahan kita itu anak-anak gitu. Benar banget. Dan yang pastinya
kenapa melakukan campaign ini, itu ingin melibatkan anak-anak yang memang belum bisa tergabung dalam aksi generasi iklim ini. Kita bisa menjaring suara mereka misalnya lewat konsultasi anak dulu gitu, yang dimana hasil konsultasinya itu kita tuang-tuangkan dalam kanvas ini gitu, sehingga itu dia ya. kita bisa nih memberikan aspirasi anak yang bermakna gitu. Dan Oke. mengajak teman-teman yang mungkin belum tahu begitu ya ada gerakan ini. Ngomong-ngomong banjirop juga tadi saya setuju banget ya. Karena dilihat mungkin banjirop aja gitu, tapi ketika turun ke lapangan di Banten waktu itu memang aksesnya putus, jembatan putus, dan Iya, anak-anak nggak bisa betul. sekolah pada akhirnya. Nggak bisa harus sekolah, nyebrang sungai sakit, iya benar. belum penyakit lagi kan. Jadi nyebrang sungai harus pakai ban-ban yang benar-benar bahaya banget waktu itu. Dan ini memang benar-benar terjadi ya di Indonesia. Vian, silakan. Kalau Kalian dari kelas berapa dulu nih? Oh, saya kelas 12. 12. Oh, kelas Ya. 12 3 SMA ya? Iya. Oke. Kalau dari saya ini dari campaign ini kita untuk ditujukan kepada pemerintah gitu, agar pemerintah dapat tahu apa saja nih yang dialami oleh anak, yang dirasakan oleh anak ketika perubahan iklim itu terjadi. Ya. Nah, yang kedua kepada masyarakat, di mana agar masyarakat itu agar dapat menyadari kelakuan-kelakuan perbuatan mereka yang dapat merusak iklim dan dapat juga memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup mereka agar iklim ini lebih bagus dan lebih baik dari sebelumnya. Satu contoh di Sumba aja, Vian, masyarakatnya kira-kira apa yang masih bisa kamu bilang atau pikirkan atau kasih pesan ke mereka, sebenarnya aktivitas ini tuh jangan dilakukan dong. Ada yang lebih baik misalnya di Sumba aja, secara lokal tuh contohnya seperti apa sih? Kalau di Sumba itu contohnya kayak buang sampah sembarangan, masih ada penebangan pohon juga. Jadi harapan saya kita lebih banyak menanam daripada menebang pohon begitu, agar Oke. iklim Bagus kita di Indonesia atau di dunia ini lebih bagus lagi daripada sebelumnya begitu. Oke. Aku mau tanya deh, kan ini kan teman-teman ini kan masih muda banget istilahnya ya, masih pelajar Masih, gitu kan. Dan terus gimana sih tanggapan otomatis kan ya kita mengajak masyarakat itu bukan berarti kita istilahnya sok pinter, sok menggurui gitu, tapi kan edukasi bersama. Nah, kalau ada orang-orang nih masyarakat yang bilang, "Ya, kamu kan masih minim pengalaman, Ya. kamu masih kecil." Nah, itu gimana tuh cara sosialisasi untuk tadi manfaat-manfaatnya yang perlu dilakukan kepada mereka supaya mereka yang nggak meremehkan kalian dan justru ikut sama campaign kalian. Sok siapa, Zara mungkin ya? Oke, kalau seandainya ada stigma-stigma yang begitu, kita bisa balikin gitu. Dampak krisis iklim ini sangat berpengaruh bagi anak. Dan kalau seandainya misalnya ditanya, emang kamu tahu apa gitu terkait krisis iklim? Nah, kita bisa menjawab bahwa permasalahan-permasalahan yang ada bukan hanya krisis iklim aja, tapi yang lain juga itu sangat berdampak sama anak. Kenapa kita menyuarakan? Bukannya so tahu, karena kenapa? Kita sebagai anak yang merasakan, Ya. kita expertnya. Kalau misalnya kita yang nggak bersuara, orang dewasa hanya berspekulasi yang mengakibatkan mungkin membuat kebijakan, membuat suatu program yang memang ternyata sebenarnya itu bukan yang kita mau. Jadi Padahal memang yang ngerasain Iya, sendiri betul. ya ya kita anak-anak itu tadi ya. Iya, generasi karena muda ada itu fakta tadi. menarik juga. Ini ada cerita dari salah satu selebritis ya, Irianda. Jadi dia tuh terbiasa hidup di Bali. Mungkin waktu itu kondisi di Bali masih baik, cuacanya masih cerah dan tidak minim polusi. Kemudian pindah ke Jakarta, ternyata ada kebiasaan yang tidak pernah dirasakan dan di Jakarta tuh justru dia sering sesak nafas dan lain sebagainya. Kesehatan Sesimpel ya. itu pengaruh sama Iya, iya. kesehatan dan akhirnya mereka harus kembali ke Bali lagi karena ya sulitnya untuk adaptasi dengan lingkungan. Iya, iya, Wah, itu benar, miris benar. sekali ya. Padahal anak-anak tuh harusnya bebas hidup di mana saja gitu loh. Mungkin untuk Kak Troy lagi deh. Kak Troy, gimana sih kira-kira ini kan juga banyak stigma ya kalau ngomongin stigma tadi. Udahlah anak-anak sekarang juga sukanya main medsos saja misalnya. Sementara medsos sendiri ini bisa menjadi gaung yang ampuh gitu ya untuk mengamplifikasi suatu campaign. Itu apakah juga ditanamkan kepada teman-teman Save the Children bahwa berkampanye itu tidak melulu melalui medsos, melalui sosial media, tapi secara turun langsung ini juga bisa memiliki dampak yang baik gitu? Justru itu, karena sebetulnya akses daripada internet gitu ya, koneksi internet, apalagi melalui media sosial itu tidak dimiliki juga oleh banyak sekali ya lokasi-lokasi ya di negara kita. Oh iya, Dan benar. mereka juga bagaimana mau medsos juga tidak melakukannya. Jadi memang medsos sendiri itu kalau dilakukan secara baik, kemudian diarahkan secara positif, pasti menghasilkan hasil yang baik dan positif pula. Nah, tapi tentu saja kami terus mempersilahkan anak-anak, tapi juga kami melatih mereka keberanian
kesenian mereka untuk melakukan inisiatif-inisiatif baru dalam bentuk aktivitas-aktivitas di lapangan begitu ya. Sebagai contoh dalam konteks lingkungan misalnya kami persilahkan apa yang mereka pedulikan terhadap lingkungan lalu mereka coba tuangkan dalam bentuk kegiatan, misalnya mengambil sampah gitu ya, mengumpulkan, memungut dan kemudian dibuang ke tempatnya. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas di luar ya, di luar rumah yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah, lewat adik-adik kita, anak-anak inilah kami tentu saja berharap bahwa ini bisa menular kepada seluruh anak Indonesia. Amin. Amin. Nah, Mas Enda satu lagi deh. Jadi otomatis kan banyak kegiatan ya yang dilakukan oleh teman-teman Save the Children. Nah, apa sih kegiatan yang akhir-akhir dilakukan? Dan itu tadi di sana banyak sekali teman-teman yang membawa payung. Itu mereka sedang melakukan apa? Mungkin Mas Enda bisa jelasin sebelum nanti kita ke segmen berikutnya. Jadi sangat banyak yang diinisiasi oleh anak-anak. Salah satunya adalah cerdas pilah plastik. Oke. Di sebelah sana itu anak-anak Pilah plastik ya. memilah plastik-plastik yang sebetulnya bisa didaur ulang. Dari botol plastik, botolnya dimasukkan ke tempat sampah atau ke bank sampah. Ternyata tutupnya sangat bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, dibuat tempat sampah, tempat pensil dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bentuk salah satu aktivitas milah plastik sekaligus recycle dari sampah. Waduh, oke deh, berarti nanti kita akan diajak untuk prakarya di sana ya, Paling mau dari minta sampah satu plastik. payung katanya Anas. Jadi memang di payungnya ini mereka menuliskan juga pesan-pesan harapan anak. Dan payung ini juga produknya? Bukan, tapi Bukan ini ya? produk ini salah satu media untuk menyampaikan pesan seperti yang Oh, tadi Kak iya, Troy iya, bilang. oke. Nggak harus di sosial media, tapi banyak cara Benar, untuk benar. berkarya. Dan ini adalah idenya dari anak-anak juga. Luar biasa.